ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya jangan lagi pikiran kita, kehidupan kita dikuasai oleh apapun. Bahkan sebenarnya makanya Tuhan berkata kepada kita, mulai dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Jangan kamu khawatir akan apa saja pun. Kita harus yakin Tuhan sanggup menolong kita, saudara-saudara. Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali menghampiri hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6. Saya baca bagi kita firman Tuhan ini 4 ayat. Efesus pasal yang ke-6 mulai 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudaraku, ini adalah harus menjadi keberadaan kita. Kita semua harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan di sini bukan hanya kuat menghadapi godaan-godaan sulit, dapat makan, atau sulit cari kerjaan, cari uang, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, ini adalah kuat di dalam Tuhan, di dalam serangan dari iblis. Ini saudara-saudaraku, serangan dari iblis. Jadi yang kita akan perhatikan, kuat menghadapi tipu muslihat iblis. Ini sudah terjadi mulai manusia pertama tipu muslihat kepada Adam dan Hawa. Sehingga saudara-saudaraku, apa yang kita perhatikan ini itu bukan hanya karena Kristen-Kristen biasa saja lagi, bukan.
Tapi sudah benar-benar Kristen yang berkenan kepada Tuhan menang di sepanjang waktu. Dan nanti kita akan lebih memperhatikan lagi perjuangan dan peperangan ya menghadapi segala serangan musuh, yaitu dari iblis yang disebut di sini pemerintah. Jadi ini bukan pemerintah di dunia ini yang seperti sekarang ini negara kita sebagai pemerintahan yang tertinggi dipegang oleh presiden yang masa sekarang 2024 ini sampai nanti berakhirnya ya presiden kita sudah tahu semuanya ya, wakilnya juga sudah tahu semuanya. Jadi bukan itu. Jadi kenapa disebut pemerintah? Ini bagaikan menguasai, mengarahkan setiap kehidupan. Dan ini supaya manusia itu dia bisa melawan Tuhan. Itulah pemerintahan dari yang harus kita lawan ini. Penguasa-penguasa ini menguasai hidup hati manusia untuk keluar dari kebenaran firman, keluar dari kebenaran, keluar dari kehendak Tuhan. Ini yang akan terjadi, saudaraku. Sehingga disebut ya penguasa-penguasa, juga disebut melawan penghulu dunia yang gelap ini. Jadi kegelapan itu adalah suasana dosa, kehidupan yang tidak ada terangnya Tuhan, tidak ada terangnya penebusan, tidak ada terangnya firman, tidak ada terangnya Roh Kudus, tidak ada terangnya kasih Bapa surga. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang harus kita jaga, kita harus mengerti. Saudara-saudaraku, satu permulaan kemenangan adalah kalau mengerti situasi dari musuh. Itu sebabnya sebelum menyerang selalu dibuat dulu ya mata-mata, orang bilang mata-mata, ada spionase, ada yang bilang tilik sandi, segala macam, ya itu sama, itulah semuanya ya. Jadi mengetahui musuh dari mana datangnya, kemana dia bisa lari, seberapa kekuatannya, semuanya. Jadi kita di sini dalam perjuangan kita itu diberitahu, saudara-saudaraku. Saya perhatikan bahwa semua manusia harus masuk dalam peperangan ini. Karena kalau kita memperhatikan mulai dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, sesudah Tuhan menciptakan langit, bumi, segala isinya dan manusia, dan dengan perhentiannya, maka manusia itu ya mereka suami istri ada di taman yang disebut Taman Eden atau Firdaus, maka ke sana ular
adalah penjelmaan dari iblis itu sendiri. Dia masuk ke taman itu dan dia, saudaraku, berusaha berada di dalam, ingin menguasai, ya, ingin memerintah manusia. Dan dia juga ingin membawa manusia dalam suasana kegelapan, membawa manusia kepada penguasaan roh jahat, sehingga dia berusaha ingin, ya, menggoda manusia itu. Saudara-saudaraku, ini peperangan yang pertama di dalam hidup manusia di bumi. Ini kalau kita boleh perhatikan mulai Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama ini sampai dengan yang ke-24, akhirnya manusia itu kalah dalam, ya, tarikan tipu daya iblis, pemerintahan iblis, penguasaan iblis. Sehingga manusia itu harus, ya, terhalau dari hadirat Tuhan dan terhalau dari apa yang Tuhan, ya, sudah tentukan tadi, Taman Eden, tempat pemeliharaan mereka, tempat mereka boleh tinggal. Jadi manusia itu harus terusir dari sana. Inilah permulaan peperangan. Dan saudaraku, memang pada saat itu belum ada senjata-senjata, belum ada pisau, apalagi senapan, belum. Jadi itulah peperangan pada saat itu. Itu perang di bumi, perang di bumi. Nanti kita harus mengalami perang kemenangan, saudaraku, supaya kita kembali nanti kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Sebenarnya peperangan ini bukan merupakan yang pertama, hanya ada di tempat lain. Di dalam, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-14, Yesaya pasal yang ke-14, saya akan baca saja. Kalau dalam perikop di atas, ejekan tentang Raja Babel. Tapi kalau kita cermati ayat 9 sampai dengan yang ke-15, itu adalah sebagai gambaran juga kepada orang yang ataupun kepada makhluk yang terbuang dari tempat maha tinggi, sorga. Saya bacakan Yesaya 14 ini mulai 9. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Ya, jadi dunia orang mati. Kalau Raja Babel
yang kita dengar di dalam kitab Daniel adalah Nebukadnezar itu kalau dia sudah masuk di dunia orang mati, ya dia nggak bakal hidup lagi, nggak ada lagi tenaganya. Jadi ini benar-benar kita harus melihat ini bukan benar-benar manusia, tapi adalah satu gambaran dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Jadi kalau Raja Nebukadnezar hanya sebagian, bukan semua. Kalau di sini semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Nah, jadi benar-benar bukan Raja Babel, bukan Raja Nebukadnezar. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Jadi ini tidak pernah ini disebutkan kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi kalau Raja Nebukadnezar nggak tahu suasana surga, nggak tahu bintang-bintang Allah itu, nggak tahu dia orang kafir, dia hanya tahu dunia. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi keinginan ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara-saudaraku, jadi ini sudah merupakan petunjuk, dan inilah sebagai perang yang pertama. Jadi setelah iblis itu diperangi dari sorga, maka dia datang ke bumi, dan yang diperanginya adalah ciptaan yang maha kuasa, itulah Adam dan Hawa. Itu saudara-saudaraku, iblis mau merusak yang diciptakan Allah itu, dan Allah berkata kepada kita melalui firman Tuhan ini, kita harus berjuang melawan dia. Ini saudara-saudaraku, kita harus berjuang melawan iblis. Kalau kita perhatikan lagi, semakin kepada masa sekarang, kita sedang menghadapi peperangan yang bukan main-main. Makanya saudaraku, kalau tidak mengerti firman Tuhan, dia pikir hanya jadi orang Kristen, terdaftar di gereja, keluar masuk gereja, tiap minggu, setia di situ, tanpa pengertian firman yang mendalam, tanpa pergumulan yang sungguh, mereka sudah merasa cukup. Itu sebabnya
kalau Tuhan berikan pengertian bagi kita, itu adalah sungguh kemurahan Tuhan yang sangat besar. Kita akan melihat lagi rentetan peperangan itu. Peperangan yang pertama, Lucifer itu hanya baru dibuang dari kedudukannya. Rupanya dulu juga ada kedudukan. Dibuang dari posisinya, tetapi dia masih bisa naik turun ke surga. Itu saudara-saudaraku. Dan kapan dia benar-benar terbuang dari situ, ini kalau apa jangan dipegang-pegang lagi. Kalau saya sudah bawa firman, tidak boleh pegang-pegang lagi, apa adanya sudah. Kalau dipersiapkan sebelumnya, kecuali naik turun, bolehlah. Karena terganggu saya kalau ganti-ganti. Wahyu pasal 12, kita mau baca ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi pada saat di sini, iblis tidak boleh lagi naik ke surga. Tadi pertama hanya dibuang dari kedudukannya. Tetapi di dalam apa yang kita lihat ini adalah setelah bertahun-tahun kemudian naga dikalahkan. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau iblis sudah tahu ini akan terjadi, masa kita sekarang, dia mulai, saudaraku, lebih sungguh-sungguh, lebih giat untuk menguasai semua manusia yang bisa dikuasainya. Dia sedang berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan inilah keberadaan kita sekarang ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita ini disebut harus berjuang. Berjuang ini adalah suasana tentara, saudara-saudara. Ya, jadi pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang, saudara-saudaraku, ini supaya Tuhan lebih tolong kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua kita lihat, mulai ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudaraku, ini masih terlalu sulit dicapai. Tapi semoga kita mengerti dan semoga ada arah penyerahan kita ke sana. Dan sesudah itu kita benar-benar berada sebagai pejuang sejati. Ini seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya jangan lagi pikiran kita, kehidupan kita dikuasai oleh apapun. Bahkan sebenarnya makanya Tuhan berkata kepada kita, mulai dari
Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Jangan kamu khawatir akan apa saja pun. Kita harus yakin Tuhan sanggup menolong kita, saudara-saudara. Dan itu bisa terjadi. Saya kalau mikirin ya keberadaan sekarang ini, belajar, saudaraku, saya tidak khawatir dengan apapun. Tapi ya benar-benar Tuhan tolong, saudara-saudara. Bukan berarti kami ada kekayaan, ada punya harta banyak. Tidak. Saya bacakan dulu ini Matius pasal yang ke-6 ini. Matius pasal 6 mulai 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, sedikitnya arah kerinduan kita sudah harus ada dulu. Ini yang pertama. Sebab kalau langsung terjadi, itu susah, saudaraku, dan tidak mungkin. Tapi harus ada dulu. Sebab segala sesuatu itu dimulai dari niat, saudaraku. Boleh juga kita katakan dimulai dari iman. Baru sesudah iman ada perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, saudaraku, ya. Keinginan juga tanpa berani melakukan tidak ada juga. Atau begini, kakinya udah pengkor, saudaraku, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Tapi kalau dia berantem, ku tendang nanti kau. Apaan ya, kakinya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bisa begitu, saudaraku. Jadi itu hanya dalam dirinya aja, tapi pelaksanaannya nggak bisa. Tapi biar kita mulai, saudara-saudaraku, ya. Pejuang itu harus ini ada, dan perjuangan kita di situlah, ya. Jangan khawatir. Nah, tadi saya sampaikan kami bukan ada apa-apa, makanya tidak khawatir. Datang aja di Jakarta ini, nggak tahu ada pelayanan, tahu ada apa-apa, nggak tahu. Ada rumah pun nggak tahu ada. Ya, hanya dulu Ibu Gembala bilang, oh, udah 5 tahun kita di sini. Bapak tiap tahun pergi, aku belum pernah ikut. Saya bilang, oh, udah, kalau kamu mau ikut, kita berangkat. Hanya seminar aja itu di Senayan saat itu. Jadi kalau mau ikut. Tidak tahu pelayannya, tahu rumah kemana. Ada anak 4, berangkat aja. Naik bis ALS, lama lagi nyampe. 2 di kita, masing-masing 2 orang. Kita 1, anak 2. Jadi 4 semuanya. Jadi kita berdua, jadi 2 orang, 1 belakang, 1 depan, 4 orang, saudaraku. Kita 2 bangku, ya, cuma 2 bangku. Udah sampai. Tapi itulah, jangan pikirkan benar-benar. Ya buktinya sekarang kita sama-sama. Orang ini, anak-anak ini udah pada besar-besar. Ini saudaraku, nggak mikir, ya. Mau tidur di mana, mau nginap di mana, nggak mikir. Nah, jadi ya percayalah kepada Tuhan. Kalau orang bilang mungkin nekat katanya, itu kata orang. Tapi saudaraku, apa yang tertulis ini ya terbukti semuanya. Saya kalau kesaksian hidup ini semuanya hanya karena Tuhan. Saya sekolah kitab juga, mana kupikirin
bagaimana saya nanti sekolah, bagaimana nanti uang saya, bagaimana apa, enggak. Semuanya berjalan. Mana ada saya pikir ya apapun sedikit hidup ini. Ya menikah juga. Ya saudara-saudaraku, semuanya berjalan dengan baik. Ya sampai saat ini. Semuanya karena Tuhan. Dan kegenapan firman Tuhan ini nyata saudaraku. Ini sebabnya ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin saudaraku. Iya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini peperangan kita saudaraku. Untuk jangan khawatir. Karena apa? Tadi seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudaraku, ini tertulis dan semuanya ini Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, jadi sudah di mana perjuangan kita, biar kita juga saudaraku ya berjuang. Tadi kita sudah baca dalam Efesus itu berjuang. Orang yang berjuang itu saudara-saudaraku, kalau mikir ini ya masih mikir itu, dia nggak sadar ditembak saudaraku, langsung hancur lebur. Ya, ini. Jadi marilah kita lebih maju, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan tolong kita. Perjuangan kita, apalagi perjuangan untuk akhir zaman. Kalau tadi kepada Adam itu baru perjuangan peperangan iblis dengan Tuhan, masih awal. Dia hanya baru dibuang dari posisi kedudukan. Tetapi kalau yang kita akan hadapi sekarang ini, ya mari kita mau lanjut baca Wahyu 12 ini. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis nanti tidak akan lagi seperti kepada Adam dan Hawa. Ya, diomong-omongi masih hanya adu argumentasi. Apa nah? Adu argumentasi. Ya kan? Ini, enggak benar kamu mati. Iya, kata Tuhan mati. Cobalah. Gitu saudaraku. Ya, masih begitu-begitu. Ya, masih godaan-godaan. Tapi kalau kepada yang akhir dengan geramnya, bagaimana itu nanti dengan geramnya? Dia menyuruh, ini saya kasih kamu tanda 666. Kamu, wah udah langsung penyiksaan yang dahsyat. Karena kita lihat dalam geramnya yang dahsyat. Alkitab ini nggak main-main saudaraku, nggak bohong-bohongan. Media sosial masih bisa bohong-bohongan. Kalau Alkitab ini benar-benar terjadi saudaraku.
Dan itulah nanti yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Benar-benar kedahsyatan yang terakhir, geramnya yang terakhir, pelampiasan yang terakhir. Jadi coba kita bayangkan nanti iblis itu bagaimana, saudaraku. Pelampiasannya yang paling akhir. Waktu dibuang dari surga, dari kedudukannya, dia masih kepada manusia itu ya menguasai, menggoda, ya begitu, saudaraku, mengiming-iming apa namanya, semuanya masih begitu. Tapi kalau di akhir zaman ini nggak pakai begitu lagi. Itu sebabnya nanti, saudaraku, mana-mana yang masih tidak tunduk kepadanya langsung dipancung kepala. Nah, itu dalam masa 3,5 tahun. Memang sengaja diberikan waktu itu kepadanya. Tapi kalau kita berjuang, saudaraku, yang kita akan perjuangkan adalah satu hidup kita tidak dikuasai oleh iblis. Bagaimana kalau sudah dikuasai oleh iblis? Sudah diarahkan, khawatir apa semua, sehingga ya bukan Tuhan yang mengarahkan kita mengutamakan Tuhan, tapi sudah mulai mengutamakan. Itu sebabnya kalau diundang kepada pesta itu, pesta yang dari Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, manusia itu dia pergi kemana yang dia mau. Kemana dia pergi? Nah, itulah dialihkan keinginannya oleh setan. Ya, kiranya kita mengerti triknya setan, iblis, untuk kita mulai berjuang, saudaraku. Ya, ini kita bukan dihakimi, ini kita bukan, ya, tapi kita supaya semakin mengerti kerohanian kita. Apa yang kita sudah baca tadi, ya, karena kita lihat tadi di sini dalam Efesus pasal yang ya, ada yang bantu baca pasal yang ke-6 tadi. 6 ayat ya. 10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, jadi saudara-saudaraku, bagaimana dia? Kalau kita mulai melihat dari Adam, ya mulai dia dibawa untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Itu sebabnya bagi kita, saudaraku, harus teliti firman Tuhan. Jangan sampai sedikit pun melenceng. Supaya firman Tuhan itu menjadi mengatur langkah kita. Sehingga kalau kita menyanyi, harus sampai bisa, saudaraku. Bukan karena bisa nyanyinya itu, tapi bisa prakteknya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya Tuhan, tolong kita. Ini saudara-saudaraku, kalau melenceng sedikit, udah kalah dah. Karena godaan iblis yang pertama kepada manusia, supaya ragu terhadap firman, melenceng dari situ. Pintarnya iblis ya begitulah, kamu gak mati. Baru keinginan manusia itu dibangkit-bangkitkan lagi. Paling nanti kamu jadi sama seperti dia. Itu saudaraku. Makanya ibadah kita harus jangan kita yang mencari kebesaran. Semua kebesaran hanya bagi Tuhan. Hanya saudaraku. Ya, kalau
enggak dirinya yang dibesar-besarkan, enggak suka dia. Contoh saja, kalau disuruh berkorban secara dari hati dan hanya Tuhan yang tahu, dia enggak mau. Tapi kalau dicanangkan dari si anu begini, apalagi bikin lelang, saudaraku, ya, jor-joran, saudaraku, berjuta-juta juga mau dia. Itu sebabnya ibadah yang benar adalah benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang melihat, dan kita tidak merasa sudah benar. Itu kita sudah sering baca dalam Lukas 17. Boleh tolong sebentar. Ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya. Kalau dia nggak diangkat-angkat, dipuji-puji, wah, nggak mau dia. Kalau orang Batak bilang SPGR, apa itu SPGR? Si Banggarong. Senang dia kalau dibangga-bangga. Ada dulu jemaat, pendetaku yang sebelum kami ke satu jemaat itu. Wah, dia pintar sekali. Wah, kalau pengisi ini begini, gini. Udahlah, apa aja dikasih tuh. Ke rumah pendeta itu nggak ada berasnya, dilihat situ, ditaruh beras, nggak ada gulanya, taruh. Enak lah. Tapi harus di situ dipangkar-pangkar. Begitu kami ada di sana karena saya tahu firman Tuhan, berdosa kalau aku bikin begitu sama orang. Nggak lagi ku bikin, langsung nggak begitu lagi, berubah. Ya saya pikir ya sudahlah Tuhan, kalau memang begitu, ya tetap saya akan sesuai firman. Saya tidak mau lah, nggak makan pun kami ini, biarinlah, pikir saya. Ya itu kami sudah berempat, udah 4 anak-anak ini dulu, lupa saya. Itulah pertamanya saudaraku. Saya nggak mau. Karena saya sudah tahu firman. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi, itulah cara iblis yang pertama. 1, untuk keluar dari firman. 2, keinginan manusia itu diangkat-angkat. Manusia suka akan hal itu. Itulah kepada Adam dan Hawa. Pertamanya, saudaraku. Dan semakin kepada sekarang ini, kita akan menghadapi kemarahan iblis yang benar, yang sesungguhnya. Dan supaya kita selamat, saudaraku, mari kita diukur. Supaya jangan dalam kerohanian yang terbawah. Bahkan kerohanian kekudusan harus sampai kepada disempurnakan. Ini baru terpelihara, saudara-saudaraku. Jadi kalau hanya Kristen begitu saja, sekarang enak-enak, saudaraku. Nggak peduli dia. Tapi kalau sudah menghadapi kemarahan iblis ini, nanti baru. Itu, saudaraku. Jadi kita sudah lihat, iblis yang pertama hanya keluar dari jabatannya. Masih bisa ke surga. Tapi iblis yang terakhir nanti, dia sama sekali tidak boleh lagi masuk ke surga. Nah, di situ dia ngamuk, saudaraku. Semua yang ada di bumi ini, dia akan hancur leburkan. Dan semuanya, saudaraku, bisa mengalami kekalahan. Kecuali kalau kita sudah benar-benar tidak salah kepada firman, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah, saudara-saudaraku, cara kita berjuang. Itu sebabnya kita harus mengenalkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti kita akan perhatikan itu semua.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Itu yang memerintah hidup manusia, hati manusia. Dia juga tahu bagaimana menggoda manusia. Ya, seperti Adam dan Hawa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh-roh jahat di udara. Ini yang sedang menguasai, saudaraku. Dan nanti kalau sudah semakin kepada akhirnya, itu iblis dengan segala geramnya. Sebabnya, saudaraku, selagi ada kita mendapat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mari kita cari firman Tuhan. Dan di sini nanti, ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi berikatkan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, ya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, kasihanlah kalau firman Allahnya itu hanya makan, minum, sembuh. Saudaraku, bagaimana kita makan, minum, sembuh? Kita tahu mengalahkan iblis, enggak bisa. Justru dengan makan, minum itu, dari situ iblis pertama masuk, saudara-saudaraku. Juga, ya, sampai di situ. Jadi, sudah kita lihat dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Biarlah Tuhan tolong kita, saudaraku. Tuhan kuatkan kita. Jadilah pejuang-pejuang rohani yang sungguh-sungguh mengerti, saudaraku. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.